Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PAS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Bincang Santai PAS Ngopi, Pengadilan Agama Sungai Liat, ngobrol seputar informasi. Saya Tri Lestari akan memandu acara pada hari ini, acara Bincang Santai kita dengan sosok seorang pimpinan Pengadilan Agama Sungai Liat, Bapak Muhammad Taufik Rahmani, Sarjana Agama. Beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Taufik Rahmani SAG. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarga sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin banyak yang menunggu-nunggu Pak. Obrolan santai kita pada hari ini bersama sosok pimpinan di Pengadilan Agama Sungai Liat yang saat ini Bapak sedang menjabat di Pengadilan Agama Sungai Liat sebagai ketua. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan atau ingin mengenal lebih dekat Bapak kepada masyarakat yang ada di Pengadilan Agama Sungai Liat. Baik, Bapak Ketua, mungkin banyak masyarakat yang belum mengenal sosok pimpinan Pengadilan Agama Sungai Liat secara lebih dekat. Bisa Bapak ceritakan perjalanan karir Bapak hingga Bapak dipercaya saat ini untuk memimpin Pengadilan Agama Sungai Liat. Ya, terima kasih Ibu. Jadi terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini menurut saya baru kali ini ya, memang selama saya menjabat di Pengadilan Agama Sungai Liat selama satu setengah tahun ini. Nah, jadi yang pertama mungkin perkenalan dulu, sebagaimana tadi nama sudah mungkin ya. Yang kedua asal ya, saya ini asalnya itu dari Kabupaten Purworejo. Nah, itu Kabupaten Purworejo itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, tepatnya itu kalau dari Bandara Baru Yogyakarta itu kurang lebih ke barat sekitar 20 kiloan lah, seperti itu. Itu tempat saya di sana dan besar, dari kecil sampai besar tinggal di sana sampai sekarang home base-nya saya di Purworejo itu. Selanjutnya kaitannya dengan perjalanan karir, memang di Pengadilan Agama Sungai Liat ini Ibu, bahwa kami ini sudah yang ke-11 kalinya. Wah, lumayan Pak ya. Sudah kemana-mana berarti. Sudah kemana-mana ya. Sudah ke barat, ke timur, ke tengah ya. Mudah-mudahan tahun sudah ini keliling. Bisa kembalilah ke pangkuan Ibu seperti di Jawa Tengah. Ya Rabbal alamin. Ya, jadi yang pertama mungkin saya dulu pertama sekali itu ada di Pengadilan Agama Kebumen. Ya, di sana 11 tahun dari staf golongan 2, dari staf golongan 2 sampai panitera muda hukum. Nah, dan waktu itu ada tes ya, tes untuk hakim. Hakim ini dari pegawai waktu itu, kebetulan kami lolos dan langsung ditempatkan di Pengadilan Agama Kota Baru di Padang, seperti itu. Dari Padang kurang lebih 4 tahun, alih tugas ke Gianyar, wilayah Bali waktu itu. Di sana juga 4 tahun ya. Dan setelah di Bali waktu itu sempat pindah ke Jawa ya, ke Jawa Tengah di Purbalingga. 2 tahun di Purbalingga ya, waktu itu ada pemanggilan fit and proper test untuk kelas 2, wakil kelas 2, dan waktu itu lumayan dapat jauh ya ke Pengadilan Agama Tual itu di Maluku. Masya Allah, ya itu luar jadi biasa, Pak ya. Di Maluku kurang lebih 6 bulan. Habis itu pindah lagi ke wakil di Pengadilan Agama Suryang di Bandung. Nah, di Bandung waktu itu wakil kurang lebih 6 bulan juga, langsung pindah ke PA Pengadilan Agama Sibuhuan di wilayah ya, Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan. Ya, lumayan jauh juga. Jawa Sumatera. Ya, Jawa Sumatera, nah, Sumatera lagi. Sumatera lagi. Ya, selanjutnya terakhir
Nah, setelah dari PA Sibuan itu di PA Rangkas Bitung, nah, Banten. Nah, Banten kurang lebih 6 bulan juga di sana. Dan waktu itu karena ingin ingin santai sedikit lah, akhirnya kembali menjadi hakim biasa di Pengadilan Agama Mungkit 2 tahun di sana. Akan tetapi setelah di Mungkit itu 2 tahun di sana, dipanggil lagi untuk fit and proper test kelas 1B. Ya, alhamdulillah lolos dan ditempatkan di Pengadilan Agama Selong di wilayah Nusa Tenggara Barat seperti itu. Dan di sana kurang lebih 1,5 tahun. Alhamdulillah banyak pengalaman, terutama perkara warisnya lah di sana dan eksekusinya di Selong itu. Dan hari ini tepatnya mulai bulan Juni tahun 2024 saya bertugas di Pengadilan Agama Nasional sampai saat ini seperti itu. Sampai perjalanannya 11 PA. Iya, 11 PA. Lalu ya. Mudah-mudahan lancar terus Pak ya. Amin ya Rabbal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tanggal 3 Juni 2024 ya, Bapak dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Sungai Liat, Bapak ya. Berarti 1,5 tahun lebih Bapak sudah menjabat sebagai Ketua di Pengadilan Agama Sungai Liat. Mungkin Bapak dapat memberikan kesan selama Bapak di Pengadilan Agama Sungai Liat. Bagaimana kesan Bapak sebagai Ketua Pengadilan Agama Sungai Liat? Ya. Terima kasih. Saya sempat terpikir ya. Jadi waktu pindah ke Pengadilan Agama Nasional sempat cari peta itu ya. Pengadilan Agama Sungai Liat itu di mana seperti itu. Saya kira itu di wilayah Kalimantan atau di mana seperti itu. Ternyata itu di Kepulauan Bangka Belitung kan gitu. Waktu itu sempat ya, alhamdulillah setelah di sini itu saya merasakan betah ya. 1,5 tahun ini luar biasa, dan apalagi makanannya enak. Dan saya di sini yang tadinya berat badannya cuma 55 sekarang 65. Alhamdulillah ya. Jadi dan itu kesannya bagus, dan terutama untuk semuanya pegawai, alhamdulillah semua kekeluargaannya di sini alhamdulillah bisa bekerja sama dengan baik ya. Dan walaupun ya kita belum meraih predikat wilayah bebas korupsi, tapi kita tetap berusaha ya, karena sebelumnya karena ada kota yang terbatas ya, mudah-mudahan di tahun ini ya kita bisa meraih itu. Dan yang tidak kalah penting bahwa Pengadilan Agama Sungai Liat ini kan mewilayahi 3 kabupaten ya. Iya. 3 kabupaten yang sebelumnya saya tidak tahu, ternyata ada 3 kabupaten yang kita ini. Iya. Dan alhamdulillah dari 3 kabupaten itu sudah bisa terlayani dengan baik. Dan alhamdulillah di era ini insya Allah lah, untuk Pengadilan Agama Bangka Selatan sudah ada keputusan Presiden dan tinggal menunggu izin dari Menpan dan Mahkamah Agung. Insya Allah lah, mungkin di tahun ini bisa ini. Jadi kemungkinan untuk tahun ini akan satu kabupaten lepas dari Pengadilan Agama. Akan tapi kami tetap mendukung adanya Pengadilan Agama Bangka Selatan, karena yang terutama dari jaraknya yang lumayan jauh, karena dengan adanya Pengadilan Bangka Selatan maka akan membantu masalah pencari keadilan ya untuk menyelesaikan perkaranya. Tapi secara keputusan bahwa di Pengadilan Agama terutama pegawainya, kerjasamanya dan kekeluargaannya sangat luar biasa menurut saya. Ya. Tepuk tangan dulu Pak ya. Baik Pak Ketua, saat ini Pengadilan Agama Sungai Liat sedang berjuang Pak ya, dalam melaksanakan pembangunan zona integritas untuk meraih predikat WBK, wilayah dari bebas korupsi. Menurut Bapak, apakah Pengadilan Agama Sungai Liat mampu untuk mewujudkan
meraih predikat WBK tersebut? Saya sangat sangat yakin lah bahwa Pengadilan Agama Sungai itu bisa mendapatkan predikat itu, karena apalagi sekarang ini dengan formasi lengkap dan insya Allah pegawai dan semuanya berkomitmen lah untuk mendapatkan wilayah bebas dari korupsi ini, karena kemarin itu karena keterbatasan kota saja sebetulnya kita tidak masuk ini, tapi insya Allah mudah-mudahan saya yakin bahwa Pengadilan Agama Sungai bisa meraih predikat itu ya. Amin, mudah-mudahan Pak terwujud di tahun 2026. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak Ketua, sepanjang tahun 2025 kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang inovatif, diantaranya yaitu kegiatan inovasi kita di Silawang. Nah, dapatkah Bapak sedikit menjelaskan terkait dengan inovasi Silawang tersebut, dan apakah di tahun 2026 ini kita tetap melaksanakan inovasi tersebut? Siap ya. Jadi memang Silawang ini adalah termasuk inovasi kita, yaitu sidang di luar gedung untuk Bangka Tengah dan Bangka Selatan, seperti itu. Jadi untuk tahun 2025 ya, karena kegiatan ini membutuhkan ya di samping dana ya dan anggaran, memang karena kita mewilayahi 3 kabupaten, jadi tetap terlaksana di tahun 2025, walaupun dengan adanya efisiensi akan tetapi tetap bisa kita laksanakan. Yang tadinya dari 30 kegiatan bisa kita laksanakan sebanyak 30 kegiatan. Nah, dan alhamdulillah respon dari masyarakat baik di Bangka Tengah maupun di Bangka Selatan itu sangat menunggu, antusias menunggu pelayanan ini. Dan di tahun 2026 ini kita alhamdulillah 2026 ini kita mendapatkan anggaran full ya, jadi dan alhamdulillah kita bisa laksanakanlah untuk pelaksanaan Silawang ini, dan akan kita mulai bulan Februari Ibu ya. Nanti bahwa untuk di Bangka Selatan itu karena kita sudah MOU dengan Bupati Bangka Selatan kaitannya dengan penggunaan mall pelayanan publik di Pangkalan Baru Ibu. Jadi untuk yang di Bangka Tengah akan kita pusatkan di mall pelayanan publik mall pelayanan publik Pangkalan Baru, itu di kantor sebelah kantor camat Pangkalan Baru. Sedangkan di Bangka Selatan sambil menunggu Pengadilan Agama Bangka Selatan berdiri, maka kita laksanakan mulai tanggal 3 Februari di Aula Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Dan itu insya Allah dan perkara sekarang ini sudah lumayan yang masuk dari kedua kabupaten tersebut. Dan insya Allah mulai awal bulan kita sudah melaksanakan kegiatan Silawang tersebut. Di samping bahwa Silawang ini di samping di samping persidangan di luar gedung ada pelayanan yang lain ya, seperti pendaftaran perkara, pengambilan sarana produk dan informasi seperti itu, dan itu sudah kami sediakan untuk petugas-petugasnya. Itu mungkin Ibu kaitannya dengan Silawang ini. Iya, baik Pak. Sudah kita laksanakan Pak ya sidang keliling ini, dan di tahun 2005 dan di tahun 2026 berarti kita mulai di bulan Februari. Bertempat di MPP dan satu lagi di kantor Kecamatan Air Gegas. Izin Pak Ketua, apa saja Pak Ketua yang mesti dipertahankan dan diperbaiki di Pengadilan Agama Sungai Liat agar bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi, dan apa harapan Bapak terhadap hal-hal yang bisa dicapai oleh Pengadilan Agama Sungai Liat ke depannya? Ya, mungkin yang pertama yang perlu dipertahankan kekompakan ya, terus kedisiplinan juga harus tetap dipertahankan seperti itu. Selanjutnya yang kaitannya dengan pelayanan lah, terutama pelayanan di PTSP ya. PTSP itu kan memang garda depan ini ya,
garda terdepan pelayanan lah ini ya. Saya mengimbau kepada ya semuanya pegawai, bapak-bapak tugas tetap melayani sepenuh hati kayak gitu. Dan karena di tahun 2026 ini kita sudah mendapat tambahan ya P3K dan outsourcing Sapam, alhamdulillah, dan itu bisa membantu pelayanan pelayanan kita di tahun 2026. Dan untuk untuk meningkatkan pelayanan juga ini kami sudah menyiapkan untuk PTSP baru Bu, yaitu meja PTSP yang terbaru. Mudah-mudahan nanti habis hari raya Idul Fitri PTSP baru bisa digunakan sehingga untuk bisa memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Dan itu harapan kami, dan yang tentunya tetap dipertahankan pelayanannya sudah ada, kedisiplinan yang sudah ada, kekompakan, dan terakhir tentunya yang kita inginkan adalah meraih wilayah bebas dari korupsi itu ya, dari Mangunan RB. Iya, itu mungkin itu. Baik Pak Ketua, untuk pelayanan mungkin modal awal kita sumber daya manusia sudah lebih terpenuhi Pak ya. Sekarang ini dengan adanya pengadaan P3K dan ditambah lagi dengan adik-adik CPNS Pak Ketua. Mudah-mudahan PTSP-nya segera terrealisasi Pak Ketua di bulan Maret Pak Ketua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui Pak Ketua, belakangan ini terbit Kepres nomor 40 tahun 2025 tentang pembentukan pengadilan agama baru, diantaranya yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Bangka Selatan Pak Ketua. Dari sudut pandang Bapak, apa dampak terhadap pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Bangka Selatan tersebut terhadap Pengadilan Agama Sungai Liat? Ya, tentunya yang pertama dari dampaknya yang jelas nanti dari jumlah perkara ya. Jumlah perkara tentunya akan menurun ya, karena prosentase dari perkara yang diajukan dari wilayah Kabupaten Bangka Selatan itu lumayan tinggi. Yang jelas mungkin di tahun depan yang tentunya akan lebih menurun untuk perkara di Pengadilan Agama Sungai. Berkurang lah ya, berkurang. Akan tetapi ya mudah-mudahan dengan berkurangnya itu ya kita lebih bisa meningkatkan lah pelayanan kepada masyarakat ini. Jadi akan lebih ringan sebetulnya, karena kita hanya melayani 2 kabupaten yang sebelumnya 3 kabupaten ya. Dan itu untuk pemerataan juga untuk pemerataan ya wilayah seperti itu. Jadi yang jelas seperti itu. Yang kedua tentunya untuk Bangka Selatan, untuk masyarakat Kabupaten Bangka Selatan tentunya akan lebih mudah, akan lebih dekat dalam mereka apabila ingin mengajukan suatu perkara ke pengadilan agama, tidak harus berjalan jauh ke Pengadilan Agama yang jaraknya kurang lebih 150 kilo. 150 kilo dan tentunya dengan biaya yang tidak sedikit ya. Dan kadang yang sering kami tanya itu di sidang kepada para pihak itu, mereka berangkat jam berapa seperti itu. Kadang jam habis subuh mereka sudah berangkat kan. Nah, oleh karena itu mungkin dengan nanti dengan berdirinya PA Bangka Selatan akan lebih memudahkan dan lebih membantulah tentunya masyarakat di wilayah Bangka Selatan itu. Mudah-mudahan ini segera bisa terrealisasi, dan harapan kami dan di tahun 2026 juga sudah beroperasi dan dibangun gedung baru lah. Itu harapan dari kami. Semoga segera terwujud Pak ya, Pengadilan Agama baru, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Bangka Selatan. Sampai sejauh ini Pak Ketua, untuk pembentukan PA baru, terutama untuk PA Bangka Selatan tersebut, sudah sampai di mana proses pembentukan PA baru tersebut, dan apa saja kendala yang dihadapi? Ya, jadi yang pertama, jadi hari Senin, hari Kamis kalau tidak salah, kami sudah koordinasi dengan Pengadilan Tinggi
Agama Kepulauan Bangka Belitung, dan kebetulan kita dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dan Ketua Pengadilan Tinggi ya Kepulauan Bangka untuk datanglah ke pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa di samping ada Pengadilan Agama Bangka Selatan, terbit juga di sana ada berdiri juga Pengadilan Negeri ya Bangka Selatan, yang sama-sama kepresnya kalau nomor 39 ya tahun 2026 ini, tapi kalau untuk 2025. Oleh karena itu kami kemarin sama-sama, dan alhamdulillah dari pemerintah daerah ya, Kabupaten Bangka Selatan ya, kami sudah survei, sudah menyiapkan gedung sementara ya, gedung sementara untuk Pengadilan Agama Bangka Selatan, dan sudah menyiapkan alhamdulillah juga sudah ada rumah dinas yang akan digunakan oleh disiapkan oleh pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah ya Kabupaten Bangka yang sudah betul-betul mensupport ya, dan sangat mendukung hadirnya lah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri ini di Bangka Selatan ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, mungkin antara Mei atau Juni lah ya, Mei Juni lah itu sudah bisa izinnya, karena ini pembentukannya adalah secara bertahap Ibu, sesuai dengan Kepres itu, dan insya Allah untuk Pengadilan Agama termasuk prioritas, dan untuk mendapatkan izinnya ini masih menunggu izin dari Menpan dan Ketua Mahkamah Agung. Mudah-mudahan di Mei Juni sudah bisa beroperasi secara penuh di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bangka Selatan di sana. Itu Bu. Tentunya mungkin masyarakat di Bangka Selatan sudah menanti-nanti Pak ya kehadiran Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan. Ya, jadi sudah memang penantian yang panjang menurut Pak Bupati, sudah berapa 6 tahun penantian panjang, cuma dijanji-janjikan, alhamdulillah untuk tahun 2026 ini bisa terwujud. Amin, lah seperti itu. Ya, Pak, amin, semoga segera. Nah Pak Ketua, bagaimana rencana dan target ke depan agar Pengadilan Agama Sungalet ini maju dan berkembang sehingga dapat bersaing? Ya, tentunya yang pertama kan harus kita tingkatkan pelayanan kita tentunya. Mungkin yang kedua ya kita peningkatan SDM ya, tentunya. Jadi dengan melakukan pelatihan-pelatihan, dengan mengikuti seminar-seminar atau yang sekarang kan ini banyak sekali ya, banyak sekali yang pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Balidiklat ya, kita doronglah untuk mereka untuk bisa ikutlah untuk baik hakim maupun pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu, meningkatkan pelayanan. Tentunya itu sangat penting karena sekarang ini dengan pesatnya era globalisasi, era digitalisasi, itu hal-hal baru itu ya, untuk meningkatkan pelayanan itu harus selalu diupdate lah ya, itu mungkin yang kaitannya dengan rencana itu. Dan ya saya berharap ya untuk Pengadilan Agama akan lebih baik lagi. Amin. Dan nilai prestasi kita itu bisa naik lagi lah seperti itu, karena dan mendapatkan prioritas, mendapatkan ya penilaian yang ya minimal di 10 besar lah kalau bisa, target itu penilaian di wilayah untuk seluruh Indonesia. Karena kemarin di awal-awal tahun kita sempat nilai ranking 31 seluruh Indonesia. Nah itu mudah-mudahan bisa ya lebih naik lagi lah kayak gitu, terkait dengan penilaian satker kita. Nah itu mungkin yang ya luar biasa Pak Ketua, sudah banyak perkenalan dan penjelasan dari Bapak seputar bagaimana Pengadilan Agama Sungalet dan rencana-rencana ke depan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Sungalet.
Baik para sahabat PAS TV, demikian tadi perbincangan santai kita dengan pimpinan Pengadilan Agama Sungeliat, Ketua Pengadilan Agama Sungeliat, yaitu Bapak Muhammad Taufik Rahmani SAG. Mungkin sebelum mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin bisa disampaikan closing statement, Pak, sehingga dapat memotivasi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Sungeliat, dan pesan kepada seluruh sahabat PAS TV dimanapun berada. Ya. Silakan Pak Ketua. Jadi yang pertama mungkin untuk seluruh pegawai Pengadilan Agama Sungeliat, jaga kekompakan, kedisiplinan, dan loyalitas kepada pengadilan. Ya, jangan tingkatkan pelayanan terus ya kepada para pekerja dengan dengan sebaik-baiknya. Yang untuk masyarakat, ya, yang di masyarakat, untuk terutama untuk 3 kabupaten, yaitu Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan, ya, kami selaku Pengadilan Agama Sungeliat siap melayani, menerima, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat di wilayah 3 kabupaten dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan kami selesaikan sesuai dengan aturan yang ada dan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Taufik, atas perbincangan santai kita pada hari ini. Semoga karir Bapak semakin sukses, sehat selalu, keluarga juga diberi kesehatan. Sampai jumpa lagi kita di perbincangan-perbincangan selanjutnya, Pak Ketua. Baik, terima kasih sahabat PAS TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi perbincangan santai kita dengan Bapak Muhammad Taufik Rahmani SAG. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.